ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanu fid din, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kesbang Pol Kota Bekasi. Lalu ada Ibu Camat di Pondok Gede, ada Bapak Kompol Bambang dari Densus 88, Direktur Pencegahan Mabes Polri. Lalu ada dari alim ulama, ada juga dari pejabat pemerintahan, Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek, dan juga para tulab yang ada di Mahat Al-Islam Islamic Center Bekasi ini. Pertama, mungkin pernah dengar nama saya, tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Bapak Raden Taufikur Rahman tentang saya, mungkin nanti bisa lihat di Google ya. Yang jelas saya pernah mendekam di dalam penjara dalam kasus terorisme. Jadi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yang penuh dengan berkah ini, pertama adalah saya mau tanya dulu kepada Mahat, antum di sini belajar akidahnya pakai kitab apa? Sehingga saya bisa menyesuaikan, jangan sampai saya salah bicara nanti. Kitab akidahnya pakai kitab apa? Hah? Qamadul I'tiqad ya. Jadi agak mirip-mirip dengan akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab, kayak uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Betul? Seperti itu. Kalau biasanya kalau dilihat dari asatid antum biasanya ke sana. Kalau pakai fikihnya apa? Pakai tarjih atau pakai fikih mazhab? Mazhab. Apa? Takrib. Pakai takrib ya. Alhamdulillah, ini perubahan besar. Antum bersyukur. Karena al-Islam yang sebelum-sebelumnya setahu saya masih agak mirip-mirip dengan tarjih. Jadi begini. Ada hadis Rasulullah sallallahu, ini kita ngaji ya. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khatibun nas ala qadri bi uqulihim. Bergaullah atau berinteraksilah atau berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitas mereka. Ya. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita diajarkan untuk tidak ya, yang aneh-aneh gitu. Antum tinggal di mana masyarakat Islam di Nusantara, dari Patani, Brunei, Thailand, sampai Malaysia, Singapura, sampai Filipina Selatan, itu kebanyakan mazhab mereka adalah mazhab Syafi'iyah. Dan akidahnya mereka kebanyakan akidahnya akidah Asy'ariyah. Jadi mazhab Asy'ariyah dalam bidang akidah itu adalah mazhab terbesar di dunia saat ini. Dan itu merupakan salah satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan mengikuti mayoritas itu enggak akan pernah sesat. Inna ummati lan tajtanimu ala dalalatin. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum biswadul azam. Kalau sesungguhnya ya, umat ini tidak pernah bersepakat dalam satu kesesatan. Ya, tidak pernah bersepakat dalam satu kesesatan. Kalau kalian melihat perbedaan di kalangan ulama-ulama umat Islam, maka peganglah yang mayoritas. Betul. Hadis ini hadis sahih.
Dan mazhab Asy'ariyah adalah mazhab yang terbesar dalam masalah akidah. Ya, yang kedua itu adalah Maturidiyah atau Hawiyah, itu sama hampir mirip-mirip. Nah, mazhab fikih terbesar Syafi'iyah adalah mazhab nomor 3 setelah pertama adalah mazhab Hanafiyah. Hanafiyah itu membentang dari Eropa Timur sampai ke wilayah Burma, Rohingya. Itu dari Kaukasus sampai kepada Penducesnya, lalu sampai kepada Asia Selatan, wilayah Hindustan seperti India, Pakistan dan Bangladesh. Itu semuanya akidahnya adalah akidah Maturidiyah. Nah, mazhab terbesar kedua adalah mazhab Maliki. Itu membentang dari Hijaz, negeri Hijaz, Mekah, Madinah sampai pesisir Afrika Utara, Mesir sampai terus ke Maroko, Mauritania dan sebagainya. Itu kebanyakan ya penduduk Afrika yang umat Islamnya adalah mazhab fikihnya adalah mazhab apa? Maliki. Dan nomor 3 wilayah Mukalla, ya Hadramaut itu Syafi'i. Lalu sebagian daripada Syam itu masuk kepada wilayah Palestina. Kemudian apalagi Syam, Damaskus, Lebanon, mana lagi? Sebagian Mesir, Sinai dan sebagainya sampai kemudian di Asia Tenggara itu adalah mazhab Syafi'i. Nomor 3 Syafi'i. Dan nomor 4 terakhir mazhab yang ya sedikit kalau tidak saja dibantu oleh Najd, dakwah Najd, maka dia menjadi punah. Tapi karena oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab pada waktu itu menyebarkan paham dan sebagainya, menjadi kita kenal sampai saat ini. Kenapa mazhab 4 bertahan? Sementara ya, itu masih banyak mazhab-mazhab yang lain. Ada Imam Al-Laits, ada mazhabnya Imam Sufyan Az-Tsauri dan sebagainya. Tetapi mereka punah karena tidak ada murid-muridnya yang mendokumentasi. Yang saya ingin katakan adalah pada pertemuan kali ini mengacak pada kegagalan ya gerakan-gerakan jihad di seluruh dunia. Karena paham yang mereka bawa, akidah yang mereka bawa, mazhab fikih yang mereka bawa itu kebanyakan tidak dikenal oleh kaum muslimin. Saya pernah bersama DPO Bom Bali 1 yaitu Ustadz Dul Matin Joko Pitono, anak Pekalongan, anak Pemalang. Pada waktu itu kami dalam di Aceh, kita tahu sendiri di Aceh itu mazhabnya mazhab Syafi'i ketat dia. Dan akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Kami pernah Pak dikasih syarat kalau antum ingin membuka Jabah Maftuhah front di Aceh, maka antum harus sama akidahnya dengan kami. Jadi dikasih syarat-syarat sifat-sifat blok. Dan mazhab antum harus mazhab Syafi'i. Baru kami akan angkat senjata bareng sama antum pada waktu itu. Ini berat karena kawan-kawan kami ini kalau anasir kelompok Jamaah Islamiyah kebanyakan masih Wahabi akidahnya. Iya enggak? Nah, suatu saat kami masbuk, ketinggalan sholat subuh. Kami bangun, udah azan pada waktu itu, kami bergegas ke masjid. Akhirnya kami tidak sholat sholat qabliyah, yaitu sholat fajar. Ya. Tapi kemudian karena kami masbuk 1 rakaat, setelah kami sempurna, kawan-kawan kami lalu mengerjakan sholat sunnah tersebut, yaitu mengganti sholat fajar. Ada dalil nggak? Boleh nggak? Biasa nggak antum lakukan di sini? Biasa kan? Kalau masbuk karena ketinggalan, karena begitu fadilah besar sholat fajar sampai dikatakan khairid dunya wa ma 'alaiha. Ya, lebih besar daripada dunia beserta isinya. Akhirnya kami sholat subuh. Dan ini sesuatu yang tabu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Kira-kira ngajak ribut nggak tuh? Oke, kalau yang tahu paham dalil nggak apa-apa. Kita kan berhadapan dengan orang awam masalahnya. Jadi fitnah. Akhirnya saya tegurlah Dul Matin sama
beberapa asatid yang dari Jawa pada saat itu, saya keberatan dengan sikap-sikap antum, saya bilang. Kenapa, Ustaz? Karena antum melakukan sesuatu yang melakukan pendapat-pendapat yang syak, syudud, ya, nyeleneh. Ini masyarakat Syafi'i. Ya, antum jangan coba-coba mengeluarkan statement atau akwal yang kemudian nggak dikenal, walaupun itu ada dalilnya. Saya tahu dalil itu. Tapi ini masyarakat kita, masyarakat Syafi'i. Saya khawatir masanya antum di DPO. Bom Bali 1. Kami bawa DPO pada waktu itu. Dul Matin, dan kepalanya Dul Matin itu dihargai 10 juta US dollar. Waktu itu kurs rupiah masih 13.000. Jadi kepalanya itu masih dihargai 93 miliar. Coba bayangkan, kami kemana-mana bawa DPO. Kenapa dia terusir dari Filipina Selatan? Karena orang-orang IMLF, MNLF semua nyari kepalanya Dul Matin dan Umar Patek pada saat itu. Sehingga mereka keluar dari Filipina. Ya, banyak ya orang-orang daripada Abu Sayyaf ikut terbunuh cuma gara-gara melindungi buronan dari Indonesia ini. Karena memang disembayarkan. Dan itu sangat menarik dari mujahidin di Filipina Selatan. Nah, akhirnya ternyata betul 2 hari kemudian orang tua yang memberikan tempat kami pada saat itu mendapat teguran bahwa kami adalah orang-orang Wahabi dari Jawa, ya, yang ingin menghancurkan agama Islam di Aceh, bla 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 dan sebagainya. Saya bilang, nah, apa kata saya? Ya, lain kali antum lebih berhati-hati. Ini sama dengan antum pernah dengar namanya Ustadz Farhan Abu Foraihan? Pernah dengar? Tokoh Salafi yang ada di Aceh. Dia mengeluarkan sebuah statement yang mengatakan bahwa paha laki-laki itu bukan aurat. Padahal dalam madzhab Syafi'i, ma auratur rajulun baina rukbatihi wa suratihi. Aurat laki-laki itu antara pusar sampai kepada lutut. Anda jangan coba-coba paham bahwa paha itu bukan aurat. Jadi masalah. Anda sekarang pagi-pagi jalan-jalan ke kota Banda Aceh pakai celana pendek ke pasar, pasti Anda ditangkap sama polisi WH, Wilayatul Hisbah. Kenapa? Ini aurat, Pak. Paha laki-laki aurat. Walaupun kemudian ikilah di kalangan para ulama, tetapi masyarakat yang sudah paten kuat mazhabnya, maka dia ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dan ada seorang thalabul ilmi dari kota Mukalla, dari Tarim, yang bermadzhab Syafi'i, belajarlah dia ke negeri Syam. Lalu dia tertarik dengan mazhab, ya, dengan seorang syekh yang mempunyai mazhab Imam bin Hanbal. Syekh, ana mau belajar sama antum. Antum dari mana? Saya dari Mukalla, dari Tarim, dari Yaman. Bukankah di sana mazhabnya mazhab Syafi'i? Ya, tapi saya kagum dengan keilmuan antum. Jangan belajar sama saya. Saya akan memberikan tazkiyah, rekomendasi seorang syekh yang satu mazhab dengan antum. Kalau antum kebanyakan berguru dengan saya, belajar dengan saya dalam banyak hal, mengutip akwal pendapat saya, pertama, antum pulang akan buat gaduh di tengah masyarakat antum. Yang kedua, nggak ada teman diskusi, diskusi. Hikmahnya apa? Kata Imam Ibnu Hajar, Imam Az-Zahabi di dalam Syiar Alam An-Nubala, dikatakan yang bagi lil muslim yasta'idu minal fitan. Hendaknya seorang mukmin, seorang muslim itu menghindari daripada fitnah. La yasghafi bil madahil gharib. Tidak menyibukkan mereka kepada mazhab-mazhab yang asik di dalam sebuah mazhab. Wala fil usuli wala fil furu. Tidak saja dalam masalah-masalah usul pokok, tapi juga masalah-masalah furu cabang agama. Dan akulah tidak melihat orang-orang yang melakukan hal demikian tidak mendapatkan kebaikan, justru mendapatkan dia mendapatkan dampak keburukan yang membuat dua jamaah, dua hamba-hamba Allah
yang soleh saling bermusuhan dan saling membenci. Inilah kegagalan jihad di Chechnya, kegagalan jihad di Syam, kegagalan jihad di hampir seluruh dunia. Maka Al-Qaeda tanzim Qaidatul Jihad pada 2013 setelah wafatnya Syekh Atiyatullah Alibi. Tahu antum Syekh Atiyatullah Alibi? Ada yang tahu? Amir tanzim Qaidatul Jihad wilayah Khorasan. Dulu namanya Abu Yahya Alibi, orang Libya. Setelah dia meninggal diganti oleh Abu Maryam Al-Uzdi. Itu memberikan sebuah buku. Judulnya namanya Idad Syar'i wa Thaqafi lil Mujahid. Jadi persiapan ya, buku-buku ya tentang idad syar'i wa thaqafi. Ya, buku-buku panduan syar'i dan thaqafah pengetahuan lil mujahid bagi seorang mujahid. Saya kaget Pak, di 2011 2012 kami ketika mendapatkan kitab itu kami download di Mimbar Tauhid wal Jihad miliknya Syekh Al-Maqdisi. Buku tersebut kami download. Waktu itu sudah ada perseteruan antara kelompok kami yang cenderung kepada kelompok Al-Qaeda dengan kelompok ISIS, orang-orang yang dulu fit takfir. Waktu itu ISIS belum deklarasi, tapi kita di penjara sudah tonjok-tonjokan, pukul-pukulan. Sesama apa? Sesama ikhwan, sesama teroris. Ternyata gejalanya nggak sampai cuma di Indonesia. Di Irak terjadi kelompok Ansar al-Islam yang terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda di Waziristan dengan kelompok-kelompok Daulah Islam Daulah Islam Irak ya, dulu masih ISI namanya, bukan ISIS ya, dulu dia cabang daripada Al-Qaeda, dulu namanya Tanzim Qaidatul Jihad fi Biladi Rafidain. Jadi Tanzim Al-Qaeda di negeri dua sungai, yaitu Efrat dan Sungai Tigris ya, lalu kemudian menjadi ISI ya, kumpulan dari Majelis Syura Mujahidin di seluruh. Ini maaf kalau bagi jamaah yang lain agak kurang paham, ini kita cerita sedikit masa lalu. Jadi begitu. Nah, sedangkan itu ya, gabungan-gabungan dari Majelis Syura, kelompok-kelompok mujahidin itu bersatu, namanya ISI. ISI ini sudah membawa paham-paham takfir. Jadi karena tidak adanya wuduhur ru'yah, kejelasan identitas terkait mana manhajiyat yang mau kita pakai. Mau pakai Wahabi ya, dengan akidahnya seperti itu, atau kita pakai mengikuti umat. Karena penduduk mayoritas di Irak dan sebagainya itu bermadzhab. Sebagian madzhab Syafi'i, sebagian daripada Imam Ahmad. Ada yang sebagian tidak bermadzhab, mengikuti daripada kelompok-kelompok tarjih seperti kelompok-kelompok Wahabi pada saat itu. Dan Abu Mus'ab Ats-Tsuri cenderung kepada kelompok-kelompok Wahabi. Nanti ini kan menjadi wajah. Kalau antum pengen melihat pure daripada paham kelompok-kelompok Najd, itu adalah kelompok ISIS. Nah, sampai kemudian ya kan, ini terjadi benturan. Di Maroko, saya Syarif Al-Qatani, saya terjemahkan 3 kitab. Pertama adalah Nadrat Da'watun Najdiyah, yang kedua adalah Ajiwi Batu Wafiyah, kemudian yang ketiga adalah Harokatun Najd wa Harokatul Jihad. Kita jadikan satu buku, dan ini banyak alhamdulillah menyadarkan ikhwan-ikhwan yang ada di dalam penjara. Sebenarnya duduk persoalannya seperti apa? Kita jelaskan. Nah, ternyata 2006 Syarif Hatam Al-Qatani itu juga sudah memuat perdebatan-perdebatan di penjara kelompok-kelompok takfir ya, dengan kelompok-kelompok ikhwan-ikhwan yang juga menisbatkan kepada kelompok-kelompok jihad pada saat itu. Ini juga sudah kalau orang Jawa bilang itu istilahnya udah eker-ekeran. Ternyata 2012 itu bukan hal yang baru, keributan di dalam penjara antara kelompok-kelompok Al-Qaeda dan ISIS. Ternyata ini ada dua manhaj dalam gerakan jihad. Adalah kelompok ISIS yang terlalu ya, longgar dalam urusan darah dan dalam masalah takfir, dan kedua adalah mujahidin yang kemudian menjaga darah tidak sampai kepada hulu fi takfir. Makanya saya kenapa nanya kepada antum di sini pakai akidahnya akidah apa? Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena kalau antum masih konsisten dengan non Asy'ariyah, ya, antum pakai Ibnu Taimiyah, lalu pakai kelompoknya Muhammad bin Abdul Wahab, mengkaji tentang asma wa sifat, lalu kemudian mengkaji namanya uluhiyah,
dan rububiyah. Ya, lalu perlu antum memperluas ya. Nggak ada jaminan setelah antum 2 tahun di sini siapa yang bisa ngontrol antum? Antum kemudian baca kitab-kitab seperti ini. Sabilun Najah wal Fikr ya, fi muwalati ahlil atraq. Judul aslinya seperti itu. Tetapi kalau kita download yang terbaru ternyata ada 15 halaman yang hilang di sini dan di situ isinya takfir semua yang dikarang oleh Hamdan Ibnu Atiq, yaitu generasi kedua dari dakwah Najd setelah Muhammad bin Abdul Wahab. Isinya takfir semua. Orang baca buku ini saya jamin jadi takfir. Tapi ini tetap masih dikagumi, dipuja-puja oleh kalangan salafi. Inilah yang kemudian saya khawatir. Kalau antum tidak merevisi dan sebagainya, dikhawatirkan antum memperluas referensi lalu baca buku-buku yang seperti ini. Makanya kemudian kitab-kitab semacam Ad-Durrul Athani ini jadi problem di seluruh dunia. Karena Al-Maqdisi sendiri juga mengakui adanya ikhwan-ikhwan yang terlalu tekstual di dalam memahami kitab-kitab Najd. Maka ada istilah kata Syarif Hatim Al-Auni, seorang muhaditsin mantan ulama Lajnah Daimah pernah mengatakan ingkaru alaqatin at-takfir ad-durrul atsaniyah khiyanatan lil ummah lil watan. Mengingkari adanya korelasi hubungan antara paham-paham takfiri dengan kitab-kitab ad-durrul atsaniyah berarti dia telah mengkhianati umat dan negara. Karena menganggap kita bahwa ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah steril dari kesalahan, maka pemahaman-pemahaman takfir ini akan mengancam pemuda-pemuda kita, anak-anak muda di seluruh dunia. Karena nanti dia akan baca-baca itu. Kenapa? Kitab Ad-Durrul Atsaniyah. Saya nggak bawa kitab Ad-Durrul Atsaniyah, saya ada 16 jilid di rumah. Karena kalau antum baca Ad-Durrul Atsaniyah, antum menganggap bahwa saudara-saudara antum dari Aswaja, ulama-ulama Aswaja itu dianggap sebagai Jahmiyah. Jahmiyah itu dikafirkan dengan persaksian 500 ulama. Ya, dalam sejarahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Imam Ad-Dikai dengan disaksikan 500 ulama Ahlussunnah itu mengkafirkan Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah kelompok sekte yang mentaktilkan daripada sifat-sifat Allah, dan kelompok Muhammad bin Abdul Wahab yang ekstrim, kelompok-kelompok ISIS dan kelompok-kelompok Rabi'at Madkhali dan sebagainya, itu menganggap bahwa saudara-saudaranya dari Asy'ariyah itu adalah kelompok-kelompok mu'attilun. Makanya ada buku kitab yang namanya Takfirul Asy'ariyah, pengkafiran kepada Asy'ariyah. Maka jangan heran kalau kemudian kelompok-kelompok ini kemudian banyak mengkafirkan, bermusuhan, konfrontasi dengan kelompok-kelompok Aswaja. Dan sampai kapanpun antum akan konflik terus. Kenapa? Karena memang ajarannya seperti itu. Ini problem kita. Ustaz, kami nggak mengkafirkan mereka, oke. Tapi siapa yang bisa menjamin? Ada orang-orang seperti Ja'far Saleh, kemudian ada Aman Abdurrahman, lalu membaca, lalu ketemu dengan buku-buku seperti ini, lalu kemudian dia membaca secara tekstualis, secara literal, tanpa bantuan seorang guru. Siapa yang bisa jamin? Dalam adab ilmu dikatakan man kana saykhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min thawami. Barang siapa yang syekhnya atau gurunya atau ustadznya adalah kitabnya sendiri, dia baca secara otodidak, secara sahafiyun, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ini yang pertama dalam bab akidah. Kedua apa? Dalam bab fikih, Pak. Fikih kita fikih fahmi. Banyak yang salah paham di kalangan orang-orang mutasyadidun hari ini, menganggap bahwa bermadzhab itu adalah membuat sekte, dan padahal tidak sama sekali. Bermadzhab itu adalah bagaimana cara memahami dalil, bagaimana cara menyimpulkan dalil, dan bagaimana cara berdalil itu madzhab. Dan dia merupakan bab min tartibil ilmi. Dia merupakan pintu daripada tertibnya ilmu, Pak. Enggak serta-merta orang bermadzhab itu dianggap kita taklid buta kepada mereka. Bukan, Pak. Bermadzhab itu adalah bagaimana metode cara berdalil. Dan ini merupakan jalan para salafus saleh. Salafus saleh itu bermadzhab, Pak. Jadi antum di sini jangan lagi terpaku, tertarik dengan ajakan-ajakan kita kembali kepada Quran dan As-Sunnah.
Kembali kepada dalil. Islam ini adalah bukan agama syarah, bukan tahrif ulama, bukan dongeng. Kan sering ada di YouTube kayak begitu, ajakan-ajakan seperti itu. Ini sesat dan menyesatkan, Pak. Karena nanti ada istilahnya, kata Sufyan bin Uyainah yang mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih, Pak. Anda jangan coba-coba. Udah hafal Quran kan? Udah hafal Quran? Insyaallah ya. Antum belajar ulumul Quran tidak? Belajar ulumul hadis. Belajar tentang usul fikih. Warakat tak khatam. Sampai ke dari matanya sampai ke sarah-sarahnya dan sebagainya. Jangan coba-coba kita nggak tahu yang namanya nasah mansur, tidak tahu mana am mana khas, ya, tidak tahu yang namanya mana mutlak muqayyad, lalu kita berfatwa terjebak kepada satu pendapat, lalu menafikan pendapat-pendapat yang lain, menaikkan bendera wala wal bara kebencian, loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya, kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tidak semudah itu. Butuh perangkat ilmu kita bisa mengatakan ini boleh, ini tidak boleh dalam perkara-perkara yang banyak dibangun istihad. Makanya kemudian Abdullah bin Wahab, ya, bukan Muhammad bin Abdullah, jadi Abdullah bin Wahab seorang tabi'in pernah mengatakan laula Malik wa Lais lahalaktu. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Kuntu adunu maja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'mal bih. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Butuh perjalanan, waktu yang panjang, nggak bisa ditempuh dengan setahun, 2 tahun antum belajar di Mahat ini. Tidak bisa hanya ikut sanad sehari 2 hari, lalu antum belaga menjadi mufti, mengatakan ini tidak boleh, ini boleh, dalam perkara-perkara yang banyak dibangun istihad. Karena hampir adik-adik ya 3.200 teroris yang ditangkap selama 2 dekade ini, itu kebanyakan adalah dari madrasah-madrasah intoleransi, madrasah-madrasah yang tidak salamatus sadr, tidak lapang dada di dalam melihat perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin, ya. Tidak legowo dalam melihat perbedaan. Antum dicekokin, didoktrin aja, pokoknya ini, ya. Jadi kalau orang alim, Pak, ya, itu kalau setiap mendapatkan suatu pertanyaan, ya, dia akan mengatakan aqwalu fi, ya. Di dalamnya terdapat beberapa pendapat-pendapat. Disebutkan pendapat yang haram, lalu pendapat yang makruh, lalu pendapat yang membolehkan. Adzunnu kada, yang saya sangka, atau ar-ra'yu kada, yang saya anggap, atau darastu hada, yang saya pelajari, itu adalah ini. Nggak masalah antum punya pendapat yang mutasyadid, yang agak-agak ekstrim. Yang penting antum menghormati, ya, pendapat-pendapat orang lain yang tidak beda dengan kita. Apalagi banyak perkara tersebut adalah perkara-perkara yang fikih, furu'iyat. Dalam perkara-perkara fikih, kebanyakan adalah mabniun ala ghalabatudz. Ya, banyak masalah fikih, istihad dan banyak istihad yang enggak di Al-Qur'an, yang enggak ada di Al-Qur'an dan di As-Sunnah. Itu banyak dibangun istihad, dan itu ghalabatudz, Pak. Kalau kata Imam Syafi'i adalah ar-ra'yi shawabun yahtabil khata, ar-ra'yu ghairul shawab yahtabil khata. Pendapat saya benar tapi juga bisa jadi mengandung kebenaran. Pendapat orang lain salah tapi bisa jadi mengandung kebenaran, seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan begitu kita bisa menghormati orang lain. Makanya betul kata si Imam As-Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Al ilmu indana ar-rukhsah min athiqah." Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan dispensasi, rukhsah, memberikan uzur, memberikan kata-kata maaf, itu min athiqah, kebanyakan berasal dari ulama-ulama yang terpercaya. Wa ma tasydid. Adapun sikap-sikap ekstrim itu siapa juga bisa. Karena untuk menjadi ekstrim itu antum enggak perlu belajar lama. Enggak perlu belajar tentang usul fikih, enggak perlu belajar tentang nahwu sharaf, belajar tentang ulumul Quran, ulumul hadis, tentang riwayat dan seterusnya. Enggak perlu. Ya. Cukup di brainwashing, ya. Sampai kalau antum lihat di YouTube, ya,
salah satu asatid pernah mengatakan kalau belajarnya benar nih 1 jam udah paham bid'ah. Maksudnya udah paham bisa nyesatin orang gitu. Itu selalu yang mereka jual seperti itu. Cukup belajar, nggak perlu lama-lama, nggak perlu belajar usul fikih antum untuk menjadi hanya seorang ekstrim. Tapi untuk memberikan beberapa pertimbangan, bisa mengkomparasi beberapa pendapat para ulama, ini yang jarang dilakukan. Makanya saya berpesan kepada antum, para thalabul ilmi di sini. Pertama adalah untuk menghormati daripada perbedaan-perbedaan yang ada. Ini salah satu contoh. Misalnya ada hadis di dalam hadis Bukhari dan ini hadis sahih. Ya, di situ disebutkan ma'asfala minal ka'bain minal izari fafina. Apa yang di bawah mata kakimu minal izari dari kain sarung. Jadi di dalam sunnah itu yang banyak paling disebut itu adalah sarung, bukan sirwal. Ya, kalau bicara sunnah itu yang banyak disebut adalah izari, yaitu kain sarung. Apa yang di bawah mata kakimu dari kain sarung minal izari fafina, tempatnya ada di neraka. Dari hadis ini ya, banyak ya di antara kita saudara-saudara kita bikin komunitas ya namanya celana cungkrak. Bikinlah meme ya, siapa saja ya bikin memenya ditaruh di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Ada neraka di bawah mata kakimu. Karena memang hadis ini bersifat mutlak, siapa saja ya, ma'asfala minal ka'bain minal izari fafina. Tapi ternyata dalam hadis ini nggak bisa dilihat satu saja, harus ada melihat hadis-hadis yang lain. Ternyata ada yang mengatakan man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang mengulurkan kain sarungnya di bawah mata kaki khuyala'a karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Bagaimana para ulama hadis yang kelihatannya kontradiktif? Pertama, siapa saja yang di bawah mata kaki maka di. Yang kedua, menyebutkan ilatnya. Namanya ilat mansusoh kalau belajar usul fikih, yaitu karena khuyala, sombong. Jadi ada buku disertasi namanya Al-Manhaj Al-Imam Hajar Asqalani fi Tawil Hadis Mukhtalifah. Bagaimana manhaj atau metodologi Ibnu Hajar Asqalani di dalam melihat hadis-hadis yang kelihatannya kontradiktif, mentakwilkan. Kata beliau, hadis yang bersifat mutlak tadi, ma'asfala minal ka'bain minal izari fa finnar, ini juga ada di dalam kitabnya Kaifa Nata'allam As-Sunnatun Nabiyyah oleh Syekh Al-Alamah Yusuf Qardawi rahimahullah yang kemarin baru saja meninggal. Beliau mengatakan bahwa hadis yang bersifat mutlak tadi dia harus diikutkan dengan hadis yang mempunyai ilatnya. Artinya apa? Artinya tidak mengapa di bawah mata kaki selama dia tidak sombong, dan ini sesuai dengan pesan di dalam Al-Qur'an ya, yang mengatakan wala yamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini karena sombong. Dan itu nggak disebutkan di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengatakan manjarra thawbahu khuyala. Itu hadis itu panjang. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku ini suka melorot di bawah mata kaki. Apa kata beliau? Lasta mimman la tasna'u khuyala. Engkau ya Abu Bakar sesungguhnya bukan termasuk orang-orang yang berbuat sombong. Engkau ya Abu Bakar sesungguhnya bukan termasuk orang-orang yang berbuat sombong. Maka clear persoalan. Coba kalau kita kemudian terjebak kepada satu pendapat hadis saja, lalu menaikkan bendera kebencian sampai nggak mau jadi imam sholat. Terserah antum, boleh di atas mata kaki ya. Yang penting antum tidak melihat saudara-saudara antum yang masih isbal ini di
di depan kita dengan nada kebencian, dengan mengatakan gimana saya mau jadi makmum sholat masalah celana saja tidak di atas mata kaki gitu, memasang bendera kebencian. Ini ada Pak. Dulu kami baru semangat pertama-tama ngaji ya seperti ini. Jadi kalau kata Majelis Surah Tanzim Faidatul Jihad wilayah Maroko itu sampai mengatakan kecenderungan para ikhwah adalah junubun itaqadu aqalu mutasyaddidah. Kecenderungan mereka itu suka mengutip pendapat-pendapat yang ekstrim. Ini pendapat-pendapat ekstrim ini apa? Ya, keluar daripada fitrah. Karena apa? Karena dasarnya agama Islam adalah sebetulnya innad dinna yusrun. La yashadda dinna ahadun illa ghalab. Sebetulnya agama Islam ini memudahkan. Ada kaidah usul yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibit taysir. Kesulitan itu otomatis memberikan yang namanya kemudahan. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang musik gepeng ambil yang haram, nggak masalah yang haram. Tapi antum nggak boleh karena ini haramnya nggak qat'i, maka bisa jadi masuk pada makruh. Kecuali memang haramnya pada taraf-taraf yang sifatnya qat'i, pasti. Karena kalau keharamannya nggak jelas, maka masuk kepada makruh. Kalau perintahnya nggak jelas, juga masuk kepada sunnah atau mandub, tidak sampai kepada wajib. Maka dalam surah At-Taufik ya, salah satu min kabair ya, dan salah satu daripada dosa-dosa besar itu adalah aujibu man lam yujib. Suka mewajibkan hal yang bukan wajib Pak. Hati-hati nih. 40 menit Pak. 5 menit. Ya. Jadi itu saya mau katakan. Ini ada lagi cerita. Saya dengar cerita ini dari Gus Baha. Jadi ada cerita misalnya begini. Jadi ada percakapan ini dalam manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama Mesir. Ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan. Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Ini betapa pentingnya kita ikut ulama mazhab. Ya, betapa bahayanya memahami secara literal. Ya. Jadi Imam Ahmad ditanya, ma ra'ayukum man tarku shalah muta'ammidan. Jadi Imam Syafi'i tanya kepada Imam Ahmad, apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Lalu kata fi athar, di dalam sebuah riwayat, man tarku shalah muta'ammidan fa huwa kafir. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka hukumnya kafir. Lalu kata Imam Syafi'i, bagaimana tobatnya? Kata Imam Ahmad, tobatnya adalah dia sholat lagi. Lalu kata Imam Syafi'i, kan tadi udah jatuh kafir, udah jatuh vonis kafir. Bagaimana orang kafir sholat? Lalu diamlah Imam Ahmad. Kata Gus Baha ya, dalam riwayat manaqib tersebut, hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham harurah karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kekafiran. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu ada dua keadaan. Pertama kata beliau, itu adalah orang yang menolak syariat sholat secara juhud, menantang. Padahal sholat itu adalah perkara maklum minaddin bidarurah, perkara-perkara yang dikenal. Ya, yang menolak siapa aja sholat maka hukumnya kafir. Adapun orang yang mutaakhirah, terlambat, dia suka lupa, kesibukannya mengalahkan daripada kewajibannya, maka enggak dihukumi kafir. Jadi betul kata ulama-ulama dulu yang mengatakan bahwa hadis yang dipahami oleh para a'immatul arba'ah, para imam mazhab itu lebih aku sukai daripada kita tafsirkan sendiri daripada nas dan athar tersebut. Ya, ada lagi satu cerita terakhir. Ya. Jadi ada cerita terkait masalah saya lupa. Ya, jadi memang berbahaya. Ya. Anda harus nggak cukup hanya menghafal Quran, banyak menghafal hadis, tapi Anda juga perlu belajar yang namanya ulumul hadis.
belajar tentang qawaidnya, belajar tentang usul fikih. Karena cara memahami dalil itu adalah belajar usul fikih. Sehingga kita tidak pernah terjebak kepada kesalahan-kesalahan orang-orang terdahulu yang belum pernah belajar tentang usul fikih lalu gampang terjebak kepada satu pendapat lalu menafikan pendapat-pendapat yang lain. Dan hampir 3.200 teroris yang ditangkap pada 1988 itu berasal dari madrasah-madrasah itu. Mereka bukan keluaran dari pondok-pondok yang dengan waktu yang cukup lama, tapi kemudian terjebak kepada satu pendapat karena memang gurunya mengajarkan cuma seperti itu, cuma semacam brainwashing, indoktrinisasi doang, ya, tidak mengajarkan perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin. Akhirnya ini menyebabkan banyak, ya, para pelajar, para thalabul ilmi terjebak kepada paham-paham ghulu fi takfir, paham-paham yang kemudian tidak menghormati, ya, pendapat-pendapat orang lain. Masalah ini adalah masalah yang sifatnya safkut dima, apalagi perkara-perkara tersebut bisa menimbulkan berpotensi menumpahkan darah. Dan kalau antum belajar sampai kepada taraf-taraf buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, sampai kepada nawaqidul iman, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, lalu antum belajar lagi tentang risalah makna tauhid, yang tauhid itu ada 5, dan yang ketiga adalah orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Antum nggak belajar lagi rinciannya, antum terjebak kepada paham-paham ghulu fi takfir. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian belajar Islam bukan makin baik hubungannya dengan keluarganya, dengan lingkungannya, justru mereka durhaka kepada orang tuanya. Mereka tidak mau mengirimkan Fatihah kepada orang tuanya. Kemarin Syekh kita, Syekh Yusuf Qaradawi wafat, ya. Banyak orang berduka cita, kehilangan, menangis. Ya, tetapi di satu sisi banyak orang mengatakan ngapain kirim Fatihah? Nggak bakal sampai kiriman bacaan kita qiraatul Quran. Padahal Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa bacaan amaliyah badan kita, bacaan kita, haji kita itu diterima dan akan sampai kepada si mayit. Lalu kelompok-kelompok ini yang banyak menisbatan kepada kelompok Ibnu Taimiyah justru berbeda. Ya, membintang-bintangkan Maulid Nabi dengan mengatakan tidak ada dalilnya dan sebagainya. Ini kan membuat kemudian sesama hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah ini saling bermusuhan. Inilah yang kemudian menyebabkan dakwah kita sulit diterima di tengah masyarakat. Maka hati-hati. Ada kaidah yang mengatakan al-maslahu ta'liful qulub, ya kan? Aula min fi'lin mustahabat. Bahwa maslahat menjaga perasaan kaum muslimin itu harus didahulukan daripada amalan sunnah. Ada istilahnya tarkus sunnah li ajli ta'lifu qulubin nas. Meninggalkan sunnah dikarenakan apa? Untuk menjaga perasaan daripada kaum muslimin. Antum punya dalil sunnah, tapi dalil tersebut tidak dikenal oleh masyarakat antum. Dan kalau antum kerjakan dia akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Maka antum boleh menundanya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah di surat di hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya dikatakan, ya, ini terakhir, ya. Di situ dikatakan apa? Ya Aisyata inna qaumaki haditsun ahdun bil jahiliyah lahadamtul Ka'bah wa ja'aluha baini. Ya Aisyah, kalau seandainya kaum Quraisy baru keluar dari kemusyrikan, dari kejahiliaan, baru masuk Islam mereka, ya, tentu lahadamtul Ka'bah, pasti aku akan hancurkan Ka'bah dan aku bangun sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan aku buatkan menjadi 2 pintu. Tapi karena menjaga perasaan kaum muslimin yang baru masuk Islam, keluar daripada kejahilian, ini ditunda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena menjaga perasaan. Demikian dari saya, yang kurang lebihnya mohon maaf. Banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktu yang kurang, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wa fi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.